Welcome back to my online class. This week we will discuss about noun and noun phrase, and there are some things or some points that we will discuss more in detail. We will talk about some characteristic of noun. So how do we identify whether it is a noun or not? And then we will also discuss about some types of a noun. There is a common and proper noun, and there is also a countable noun and uncountable noun. And this week I will share you subclasses of noun. We call it as pronoun. So maybe in the previous week when you draw a tree diagram, I didn't ask you to draw a tree diagram specifically for noun, but since this week you have to elaborate in identification of noun phrase in a very comprehensive, because we have already discussed about the noun itself. Okay, and we also talked about noun determiner. So there are some characteristic between noun determiner and also pronoun which you need to more consider, because sometimes they look like similar. And there's also exercise in this part. I hope that you can practice at home to recognize well, to enhance your knowledge about the noun and noun phrase. Okay guys, as usual, to help me deliver my lesson, to help me to share my idea to you to understand about noun and noun phrase, I will use two languages here, Indonesian and English. Okay, bismillah ya, semoga bisa dimengerti. Oke, untuk slide yang ini kita bahas tentang noun phrase. Noun phrase itu punya karakter yang sama dengan noun tentunya, hanya saja dia berbeda dari segi kuantitas saja. Kalau noun berarti dia fokus pada satu kata, tapi kalau kamu sudah mengacu pada noun phrase berarti dia lebih dari satu kata. Walaupun ada beberapa pakar yang tetap menggunakan noun phrase itu untuk satu kata, boleh juga. Jadi kalau nanti kamu membuat diagram pohon, ketemu satu kata, kamu mau melabeli dia dengan noun atau noun phrase, boleh kedua-duanya. Oke, yang menjadi patokannya apa sih? Noun atau noun phrase, sesuatu bisa dikatakan noun atau noun phrase, itu patokannya apa? Kalau satu kata atau lebih dari satu kata ini memiliki head atau memiliki intinya adalah kata benda atau noun, maka dia dikatakan sebagai noun phrase. Ya, jadi baik dia satu kata atau lebih dari satu kata, kalau headnya sudah noun, maka dia masuk ke dalam noun phrase. Dia yang mengkontrol semuanya. Nah, kalau dulunya atau kita belajar grammar, kita menyebut noun itu sebagai salah satu one of word classes atau one of class of word atau part of speech. Itu istilah-istilahnya ya, bisa word classes, class of word, atau part of speech, word categories, itu hampir sama. Yang mana noun itu merupakan salah satu terkuat di antara kategori-kategori tersebut. Noun itu masuk ke dalam salah satu content word. Jadi ada di sana content word sama function word. Kalau content word itu something that you can feel, you can see, and you can associate it into your real life. Itu namanya content word. Biasanya content word itu terdiri dari noun, verb, adjective, and adverb. Jadi ada 4 jenis kelas kata, class of word atau word categories yang masuk ke dalam content word. Sedangkan yang masuk ke dalam function word adalah dia hanya memiliki fungsi, dia memiliki peran. You can see, you can feel it if it is associated to something else. Kalau dia sudah diasosiasikan kepada sesuatu hal, baru kamu bisa memaknainya, baru kamu bisa memahaminya. Tapi kalau dia berdiri sendiri, you will never know what it is actually. Jadi dia agak kurang dari tentang specific meaningnya, kita kurang mendapatkannya. Kita hanya bisa mendapatkan meaningnya secara keseluruhan kalau dia bergantung pada suatu kata tertentu. Itu disebut dengan function word. Apa saja yang masuk ke dalam function word ini? Ada beberapa word kategori atau kelas kata yang masuk ke dalam function word. Di antaranya ada determiner, ada preposition, ada conjunction, dan ada interjection. Okay, sekarang kita fokus, because we will discuss about noun and noun phrase. So we will focus on word classes, content words, specifically in noun. Ya, kita akan fokusnya kepada noun dulu. Nah, noun ini dikatakan sebagai content word
yang mana dia akan mengacu pada name of people, ya, itu masuk dalam noun, name of place, name of thing, ya. Things itu sangat luas. Things di sini teman-teman bisa baca, bisa menyangkut animal, plants, object, action, measures of substance, all the things. Jadi banyak sekali. Jadi intinya dia adalah people, place, and things. Ada 3. Oke? Itu yang disebut dengan noun. Sekarang kita lihat lagi. Types of noun itu bisa ada namanya common noun, ada proper noun, ya. Common noun itu adalah noun yang mana dia memiliki makna secara general, secara umum. Biasanya kalau kita menulisnya, dia akan ditulis dengan huruf kecil, ya. Tapi kalau misalnya dia proper noun itu adalah kata yang sifat maknanya spesifik, dan biasanya dia ditulis secara kapital. Contoh kalau dalam belajar bahasa Indonesia kita bilang saya ingin menjadi seorang presiden. Nah, presiden di situ artinya umum, general. Maka presiden di situ hurufnya kecil. Itu disebut dengan common noun. Tapi kalau saya bertemu dengan presiden tadi malam. Nah, presiden sini maksudnya bukan presiden secara umum, tapi Bapak Presiden kita. Maka itu sifatnya lebih spesifik. Maka itu disebut dengan proper noun dan kita menulisnya besar. Karena presiden di situ mengacu pada seseorang. Nah, itu bedanya kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi nanti kalau mau lihat contoh yang lain, saya akan berikan di slide berikutnya. Kemudian ada lagi types of noun disebut dengan countable and uncountable. Kalau countable itu adalah nouns yang bisa dihitung, counted. Sedangkan uncountable dia tidak bisa dihitung. Jadi ada beberapa kata-kata benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Teman-teman kalau belajar TOEFL pasti lebih tahu banget kan mana kata yang countable dan uncountable. Dan biasanya kata-kata yang countable, ya, yang bisa dihitung itu dia ciri-cirinya it has a singular form and plural form. Karena dia kan bisa dihitung, jadi ada bentuk singularnya, ada bentuk pluralnya. Sedangkan kalau uncountable, dia tidak punya bentuk singular dan plural. Dia cuma punya satu bentuk saja, yaitu singular only. Dia dianggap satu kesatuan karena dia nggak bisa dihitung elemennya. Oke? Kemudian ada juga penanda yang lain. Dia bisa diikuti oleh beberapa qualifier atau quantifier, tepatnya quantifier karena kita menghitungnya, ya. Ada quantifier tertentu. Kalau dia countable, quantifiernya seperti many, few, ya. Kemudian juga ada artikel yang menemaninya, ada ada an, lalu ada plurality sign-nya kalau dia plural, ada s atau is. Tapi kalau dia uncountable, karena dia semuanya hanya dalam satu bentuk singular saja, jadi dia tidak banyak penandanya, tidak banyak yang bisa memodifikasinya. Dia tidak punya artikel sebuah, itu pasti nggak mungkin karena dia uncountable. Dia juga tidak punya penanda plurality, dia nggak punya. Tapi dia punya quantifier tertentu seperti much, little, itu bisa menemani nouns yang uncountable. Oke? Nah, nanti kita juga akan bahas tentang subclass of noun, yaitu pronoun, tapi pada bagian akhir. Sekarang kita concern dulu pada 2 hal yang tadi. Common noun, proper noun, countable, dan uncountable. Next, ini yang saya katakan tadi. Common noun itu adalah noun yang general, proper noun itu adalah noun yang specific. Kalau kita tulis common noun itu ditulis dengan huruf kecil, proper noun itu ditulis dengan huruf kapital biasanya awalnya. Di sini dicontohkan, she will become a mother. Ya, dia akan menjadi seorang ibu. Ibu mana? Itu berarti ibu di sini adalah general meaning. Makanya dia hurufnya kecil. Tapi kalau kita menggantinya menjadi lebih spesifik, I will ask mother. Ini otomatis seorang anak akan menanyakan kepada ibunya. Berarti spesifik. Ibunya ibu yang mana? Ya ibunya dia. Itu spesifik. Makanya mother-nya di sini huruf besar. Atau juga kita ganti di sini contohnya. He drove west for 10 miles. Oh, dia berkendara ke arah selatan. Tapi ke arah selatan kita nggak tahu selatan yang mana. Itu berarti tidak spesifik. Tapi kalau di sini, she lives in the west. West di sini adalah suatu lokasi yang sudah jelas dan itu spesifik. Maka westnya huruf kapital. Ini yang menandakan perbedaan common noun, proper noun secara makna dan secara tulisan, ya. Semoga teman-teman bisa mengerti ya mengenai common noun and proper noun. It's quite easy, I think. And then countable and uncountable noun. As I stated before, there are some modifier that can help you to understand
help you to identify whether it is countable or uncountable. Especially ada artikel dan quantifier. Jadi kalau dia uncountable, dia tidak akan mungkin memiliki artikel, dia tidak akan mungkin memiliki numerical. Dia nggak akan punya nomor, angka, dan dia tidak ada penanda sebuah ataupun banyak karena dia uncountable. Sedangkan kalau countable memilikinya. Jadi kalau ada kata benda noun ditemani oleh one, two, many, few, atau an, atau as dan es yang menandakan plurality, otomatis itu pasti countable, dia bisa dihitung. Tapi kalau tidak ada penanda itu, dia hanya ditemani oleh dirinya sendiri, atau ada modifier seperti much dan little sebagai quantifiernya, maka itu pasti dia adalah uncountable. Oke? Jadi kalau ketemu dengan uncountable noun, jangan diletakkan penanda artikel atau penanda plurality, itu salah telak ya, salah mutlak. Jadi jangan sampai dilakukan. Oke, itu mengenai countable and uncountable. Sekarang kita pindah ke karakteristik dari noun secara lebih menyeluruh. As stated before, some nouns are capitalized ya, karena dia adalah proper noun. Sebagian yang proper noun maksudnya. Jadi sebagian ada proper noun, ada sebagian common noun. Kalau dia proper noun maka dia dituliskan capitalized. Nah, seperti apa contohnya? Ini seperti nama orang, nama sungai, bulan, tanggal, nama benua, nama negara, dan lain-lainnya yang tulisannya ditulis besar, itu masuk proper noun. Lalu yang lain bagaimana? Ya, kalau dia tidak dituliskan dengan huruf kapital berarti dia masuk ke dalam common noun. Nah, tapi apakah semua yang ditulis dengan huruf kecil itu semuanya adalah common noun? Ya tidak juga. Kan kelas kata yang lain ditulis dengan huruf kecil, tapi kamu harus lihat lagi karakter berikutnya. Karakter berikutnya apa? Noun itu biasanya appear atau occur in after preposition. Jadi kalau sesudah preposition itu noun, ada noun di sana. Nah, ada yang sesudah preposition sekali, setelah preposition langsung noun. Seperti ini, before winter, after meaning from Indonesia. Ada yang sesudah preposition tapi masih ada sesuatu yang di depannya. Seperti ini ada pronoun. Gak masalah. Yang penting pasti endingnya itu adalah noun. Ya, ending terakhirnya pasti noun. Jadi bisa dia terletak langsung sesudah preposition, atau mungkin setelah seling 1 atau seling 2, tapi tetap sesudah dari preposition, dan dia pasti berada di bagian akhirnya. Oke? Kemudian dia berada di antara before and after a verb, because noun itu bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek. Kalau dia sebagai subjek, berarti dia di awal kalimat, berarti it appear before a verb. Tapi kalau dia sebagai objek, berarti it appear after a verb. Oke? Kalau dia sebagai subject complement atau object complement, ya otomatis dia akan tampil sesudah after a verb. Makanya dia akan dekat sih dengan kata kerja. Dia nggak akan jauh-jauh dari kata kerja. Kalau dia sebagai subjek sebelumnya, kalau dia sebagai objek, sebagai subject complement, object complement, pasti dia di sesudah kata kerja. The next character ada inflectional suffixes. So there are some inflectional suffixes that can help you to identify whether it is noun or not. Di antaranya ada as, ada es, atau apostrof s, ya, atau apostrof koma saja kalau dia belakangnya sudah berbentuk s juga katanya. Kalau kata yang dimiliki itu, yang dimaksud itu sudah jamak, sudah ada s-nya, ataupun tidak jamak tapi ada bunyi s-nya atau bunyi hissingnya, maka apostrofnya hanya cukup tanda saja, tanda koma, tidak ada koma s-nya. Nah, itu adalah menjadi ciri-ciri noun. Itu masuk dalam inflectional suffixes. Seperti windows, debate, man's business, boys ball. Nah, itu semuanya penanda dari noun. Kemudian ada juga derivational suffixes, yaitu akhiran yang berasal dari pembentukan turunan atau pembentukan dari derivational. Di antaranya apa? Ini dari age ada sampai ing terakhir, ya. Ing juga bisa masuk ke dalam akhiran dari kata benda. Tidak harus selalu ing itu sebagai penanda untuk kata kerja. Jadi teman-teman harus hati-hati. Lihat dulu di sini dia sebagai apa. Ya, harus diperhatikan.
Kalau dia kata kerja pasti di depannya ada to be, tapi di sini kan dia tidak ada to be, berarti dia sebagai kata benda. Oke, ini mengenai karakter dari noun. Masih ada lagi beberapa karakternya. Yang keenam adalah preceded by noun determiner. Noun atau noun phrase itu biasanya diawali oleh noun determiner. Apa aja sih yang masuk ke dalam noun determiner? Dan apa itu noun determiner? Noun determiner itu adalah pengikut ibaratnya, sesuatu yang mengikut kepada noun sehingga dia melengkapi kehadiran noun itu. Dia semakin menciptakan, memperkuat penciptaan kata benda dengan adanya determiner ini. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kita jarang menggunakan determiner, walaupun ada, seperti sebuah, sesisir pisang, apa lagi ya, setangkai bunga. Tapi orang Indonesia atau kita secara informal, kita jarang menggunakan determiner. Saya mau beli bunga, udah gitu aja, kita nggak perlu bilang saya mau beli setangkai bunga. Kita jarang menggunakan kata setangkainya, karena itu sedikit formal. Tapi dalam bahasa Inggris, noun determiner itu hampir digunakan selalu. Karena kalau bahasa Inggris tidak pakai noun determiner itu kayak nounnya tidak kuat. Proses pembentukan nounnya tidak kuat, tidak komplit. Walaupun itu bisa, tapi tidak menjadi suatu tabiat dalam penggunaan bahasa Inggris yang semestinya. Nah, di sini kalau kamu bertemu dengan noun determiner, maka sesudahnya itu pasti adalah noun. Ada 5 noun determiner yang saya berikan di sini. Di antaranya ada article. Kita menyebutnya article, contohnya seperti sebuah. A and the itu adalah article. Kemudian numbers itu juga masuk noun determiner. 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada quantifier. Ya, quantifier ini adalah sejenis qualifier yang tapi concernnya pada numerical, pada angka, ya. Jadi sejenis degree juga, tapi degree-nya dalam ranah jumlah, maka kita menyebutnya quantifier. Di antaranya ada many, few, much sampai every, itu adalah quantifier. Kemudian ada demonstrative. Demonstrative dalam bahasa Indonesia we can say that as kata tunjuk. That, this, those, itu semuanya adalah demonstrative. Terakhir ada possessive pronoun. Possessive pronoun itu seperti pronoun yang menunjukkan rasa kepemilikan. Di antaranya ada my, our, its, their, dan lain-lainnya. Jadi semua yang masuk ke dalam possessive pronoun itu adalah noun determiner, dan sesudahnya itu pasti noun. Jadi kalau kamu ketemu noun determiner, it must be followed by a noun. Gak mungkin noun determiner berdiri sendiri. Kalau dia berdiri sendiri, dia gak punya makna, karena dia adalah berfungsi pembentuk maknanya kata benda. Oke? Itu bedanya noun determiner dengan noun. Kemudian ada plurality form, ya. Kata benda itu juga bisa ditandai dengan adanya plurality form. Apa sih bentuk plurality form? Kalau dia yang regular plurality form, itu ditandai dengan adanya penanda s dan es atau inflectional suffixes. Itu bisa kamu temukan pada kata diantaranya ini, tapi tidak harus kata-kata ini. Banyak kata-kata yang lain kalau di belakangnya ada s atau es itu penanda plurality kalau dia kata benda, ya. Tapi ada yang irregular plurality form. Dia adalah penanda plurality, tapi kadang-kadang bentuknya bukan seperti es atau s, atau bahkan tidak ada bentuk. Contohnya apa? Children. Nah, ini terbentuk dari kata in, itu adalah bentuk irregular, sama dengan ox, bukan menjadi oxes tapi dia menjadi oxen, itu adalah irregular juga. Tapi ada juga yang tidak ada perubahan seperti sheep. Plurality, singular dan pluralnya sama saja. Secara morfologi nanti kalau dikaji itu disebut dengan zero morphem. Jadi morphem penanda plurality-nya itu tidak dimunculkan, tidak ada, walaupun sebenarnya dia ada tapi tidak dimunculkan secara eksplisit. Makanya dia dikatakan irregular plurality form. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam noun determiner. Tadi kita udah bahas tentang characters dari noun or noun phrase. In this slide we will something like recall, ya, kita akan mengingat kembali noun determiner. Noun determiner itu adalah suatu hal yang melengkapi, kata yang melengkapi penciptaannya sebuah kata benda. Ya, jadi semua kata yang mendekat pada kata benda dan dia akan membentuk kesatuan dengan kata benda itu disebut dengan noun determiner. Dan
sesudah noun determiner ini harus langsung noun, tidak boleh diselingi dengan yang lain. Oke, tidak boleh diselingi dengan yang lain, harus diikuti langsung dengan noun. Di antaranya apa? Dia ada 5 yang saya sebutkan tadi. Article, number, quantifier, demonstrative, and possessive pronoun. Oke, nah yang berikutnya ini kita bahas subclass of noun. Subclass of noun itu kita sebut dengan pronoun. Ya, ini yang saya katakan tadi di awal ketika opening. Kalau minggu-minggu sebelumnya kamu menemukan sebuah sentence lalu di dalamnya ada Sally atau dalamnya ada John, itu adalah noun karena name of people. Tapi kalau misalnya kalimat sebelumnya kamu menemukan he, they, I, itu bagaimana? Apakah langsung dibuat sebagai NP? Biasanya seperti itu ya. Dan minggu-minggu sebelumnya saya bilang, oh ya sudah, tidak apa-apa, dibikin NP saja karena kita belum fokus ke dalam noun. Tapi mulai minggu ini kamu tidak boleh lagi menggunakan dia dengan istilah NP, tapi kamu harus langsung masuk ke dalam pro. Jadi dari NP-nya diturunkan menjadi pro. Jadi kalau ketemu dengan pronoun, kamu sudah bisa melabelinya sendiri. Karena kita sudah belajar tentang noun and noun phrase, kamu labeli dia dengan istilah pro. Oke, jadi pro itu singkatan dari pronoun. Nah, pro ini kalau dia berdiri sendiri, kita bisa katakan it is a quite lack of specific meaning. Karena kalau dia berdiri sendiri, kita nggak tahu maknanya itu apa. Tapi kalau kita sudah punya antecedent-nya, kita sudah punya pengacunya, maka kita bisa tahu maknanya itu apa. Oke, makanya dia berfungsi sebagai replacement, dia sebagai pengganti, kata ganti, dan replacement-nya adalah replacement of noun, dia sebagai kata ganti kata benda, makanya dikatakan dia sebagai pronoun. That's why dia sebagai subclass of noun. Nah, di sini saya contohkan ada the dog lost its bone, yang menjadi pronounnya di sini adalah its-nya. Makanya its ini kalau kamu bikin diagram pohon, maka dia akan dilabeli sebagai pro. Sedangkan yang dia acu itu adalah the dog-nya. Nah, karena kita bahas sinteks, kita tidak fokus kepada kepengacuannya itu apa, tidak, kita fokus pada bagaimana cara membuat diagram pohonnya nanti. Nah, ini adalah beberapa bentuk dari pronoun. Jadi kalau tadi noun determiner ada 5 bentuk, kalau pronoun dia memiliki bentuk 6 bentuk. Ya, pertama ada personal pronoun, yaitu pronoun yang refers pada specific entity. Di antaranya ada subject pronoun, ada objective pronoun, ada possessive pronoun. Di sini teman-teman bisa lihat yang masuk ke dalam subjective pronoun berarti pronoun, kata ganti benda yang berfungsi sebagai subjek. Jadi dia diletakkan di awal kalimat sebagai subjek kalimat, yaitu I atau we atau you atau yang lain-lainnya, subjek yang lainnya, yang mana dia menggantikan subjek yang sesungguhnya. Jadi kalau misalnya dalam kalimat Sally hits him, berarti subjeknya adalah Sally, itu adalah noun. Tapi kalau kamu mau menggunakan pronoun berarti she hits him. Ya, jadi she di situ adalah subjective pronoun. Dan ternyata pronoun ini tidak hanya sebagai subjek. Pronoun ini juga bisa sebagai objek. Ketika kata ganti benda ini kita letakkan sebagai objek, kita menyebutnya objective pronoun. Yang she tadi berubah menjadi her. He berubah menjadi him. I berubah menjadi me, dan seterusnya. Jadi kalau yang seperti me, us, you, him, her, itu adalah objective pronoun. Kemudian juga bisa menjadi possessive pronoun, yaitu pronoun yang menunjukkan kepemilikan, seperti my, our, his, ada its, their, dan lain-lainnya. Oke, itu yang personal pronoun. Kemudian ada indefinite. Indefinite ini dimana pronounnya refer to unspecific entity. Oke, kalau unspecific berarti general, ya. Di antaranya ada something, anything, anyone, everybody, itu masuk dalam indefinite. Kemudian juga ada demonstrative. Demonstrative seperti yang tadi. Demonstrative itu sebagai kata tunjuk kalau di noun determiner. Ternyata kalau dalam pronoun juga ada demonstrative dan bentuknya sama. This, that, those, these. Kemudian juga ada interrogative, who, which, what, how. Ada juga possessive. Bedanya kalau yang sebelumnya ada possessive pronoun, berarti dia harus diikuti sesuatu, sedangkan di sini ada possessive saja. Yang possessive maksudnya apa? Yang seperti mine, ours, yours, theirs, dan lain-lainnya.
Kemudian ada refleksif. Refleksif hampir sama ya. Cuman bedanya dia ditambahkan self-nya di situ. Ada myself, themself, yourself, himself. Itu masuk ke dalam refleksif. Dan keenam tipe ini, dari personal pronoun hingga refleksif, itu adalah tipe-tipe dari pronoun. Jadi kalau pronoun tipenya ada 6. Kalau noun determiner tadi tipenya ada 5. Kemudian tadi setelah saya jabarkan tentang pronoun, pasti teman-teman melihat kok ada contoh yang sama sih dengan noun determiner, kenapa diulang? Bukan diulang. Ternyata in English, some noun determiner has a similar form, similar appearance with the pronoun. Ada kesamaan bentuk yang mirip sekali dengan pronoun. Jadi antara noun determiner dengan pronoun itu ada kesamaan. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini contohnya ada kalimat pertama, some like it hot. Ada juga some people like it hot. Oke. Di sini kalimat pertama cukup some saja. Sedangkan yang berikutnya ada some people. Sama-sama ada kata some. Tapi mana yang menjadi pronoun, mana yang menjadi noun determiner? Nah, pronoun itu tidak diikuti oleh noun. Is not followed noun. Ya, tidak diikuti oleh noun. Is not followed by noun. Tapi kalau noun determiner, sebaliknya. It must be followed by a noun. Makanya kalimat pertama, some like it hot, itu adalah pronoun, sedangkan some people itu adalah noun determiner. Kita melabelinya dengan that. This book is very pretty. Ada this, tapi ada book. Kalau dia diikuti oleh noun, maka dia sebagai noun determiner. Kita labeli dia sebagai that. Tapi kalau this is very pretty, dia bisa berdiri sendiri, dia nggak pakai kata benda di depannya, maka this ini berfungsi sebagai pronoun. Oke? Nah, jadi di situ perbedaannya antara noun determiner dengan pronoun. Jadi kadang-kadang mereka punya bentuk yang sama, tapi kamu jangan tertipu, jangan terjebak, karena kalau dia diikuti oleh kata benda langsung, jadi dalam satu rangkaian itu dia harus diikuti oleh kata benda langsung, maka dia disebut dengan noun determiner atau that. Sedangkan kalau dia bisa berdiri sendiri, itu adalah pronoun. Jadi kalau ketemu dengan some people, kita akan melabelinya dulu. Paling atas adalah NP. Kemudian NP-nya kita bagi dua, satu determiner, satu noun. Tapi kalau yang pertama some, kita akan melabelinya dia NP, kemudian NP-nya langsung turun dalam bentuk pro, ya, karena dia tidak punya noun yang mengikutinya. Nanti pro-nya langsung turun dalam bentuk some. Nah, itu bedanya. Nah, ini terakhir. Istilah yang seperti ini kalau teman-teman bertemu dengan Kate's book atau Mother's dress yang ada pakai apostrofnya, itu disebut dengan genitive. Genitive itu disebut dengan possessive phrase, frasa nomina yang bersifat posesif atau kepemilikan. Kita memberikan dia label pos. Ini juga bagian dari noun phrase. Jadi kalau kamu bikin diagram pohonnya, bikin dulu NP. Oke? Nanti dari NP-nya itu dibagi dua, determiner dengan noun, tapi determinernya kita labeli nanti dengan possessive. Dan cara pembagiannya adalah possessifnya nanti dibagi dua, antara NP dengan S, S-nya langsung turun, dan NP-nya itu adalah subjek yang memilikinya. Berarti di sini boys bisa diganti boys, atau mothers juga bisa diganti mothers di sini, atau Kate. Ya, jadi ini adalah contoh diagram pohon dari genitive atau contoh dari possessive phrase. Dan sekali lagi kodenya atau labelnya adalah pos, dan dia berada di bawah atau immediately dominated by determiner, dan di determinernya immediately dominated by NP. Ya, jadi ini masih tetap bagian dari NP. Okay, I think that's all about our lesson. Now we move to the exercise. There are two exercise here. Yang exercise pertama, you have to identify and mention the reason why you say that the bold word, ya, sebagai kata benda. Jadi kenapa kata-kata yang saya bold di sini atau yang saya agak besarkan ini sebagai kata benda? Apa alasan kamu untuk mengatakan mereka sebagai kata benda? Kamu sebutkan berdasarkan karakter-karakter yang dimilikinya. Kamu sudah pelajari tadi karakternya kurang lebih ada 7 karakter.
Silahkan dijelaskan. Kemudian ada exercise kedua. Exercise kedua di sini, you have to draw tree diagram. Jadi kalau untuk yang ini, kamu harus menggambarkan diagram pohonnya untuk membuktikan bahwa dia sebagai nomina. Kemudian untuk mengidentifikasi lebih lanjut apa saja yang menjadi unsur-unsurnya, formnya, and functionnya. Jadi cari form and function. Okay, I think that's all about our lesson this week. Thank you for watching my video. I hope that you can understand well my lesson this week. And if you have any question, you can contact me in my lab in Moodle UNES, and we can discuss it later, maybe by WhatsApp also. And I hope that you can enjoy this learning. Thank you. Bye.